Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Jayanti dengan NIM 2104010092 dari kelas EKIS 1C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, isi dari makalah saya. Selamat menyaksikan dan selamat mengamati. Nah, yang kita bahas pertama ada bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik, bahasa Indonesia yang baik itu sebutan baik atau tepat di sini berkaitan dengan keserasian atau kesesuaian, yaitu sarasi atau sesuai dengan situasi pemakai. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, dalam situasi santai dan akrab, seperti di pasar, di tempat arisan, dan lain-lain. Hendaklah menggunakan bahasa Indonesia yang santai dan akrab yang tidak terlalu terikat oleh patokan. Bahasa yang benar. Bahasa Indonesia yang benar, sebutan benar di sini berhubungan dengan masalah keserasian dengan kaidah. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang menaati kaidah tata bahasa. Sedang maksud kaidah di sini adalah kaidah bahasa Indonesia baku. Maksudnya adalah bahasa yang telah distandardisasikan berdasarkan hukum berupa keputusan pejabat pemerintah atau sudah diterima berdasarkan kesepakatan umum yang wujudnya ada pada praktik pelajaran bahasa pada halayak. Nah, materi kedua ada analisis kesalahan kata dan perbaikan kata umum berbahasa yang digunakan oleh masyarakat. Yang pertama ada silahkan atau silakan. Kalau lagi datang ke suatu tempat, sering tidak sih melihat kalimat sapaan seperti silahkan masuk? Berhubung sering melihat tulisan seperti ini, kita pun jadi berasumsi bahwa tulisan yang tepat adalah silahkan. Kalau begini ceritanya, kamu harus koreksi nih, karena tulisan yang tepat adalah silakan. Alasannya, dalam KBBI tidak ditemukan kata dasar silah, namun adanya kata sila. Kata sila itu sendiri memiliki arti sudilah kiranya, yaitu kata perintah yang halus. Yang kedua, antri atau antre. Yang tepat adalah antre. Meski seringkali kita temukan penulisan mohon mengantri di tempat umum seperti di halte, stasiun, atau tempat lainnya, tetapi jangan sampai ikutan salah. Ketiga, sekedar atau sekadar. Untuk kamu yang sudah menggunakan kata sekadar, selamat, kamu sudah tepat. Menuliskan kata sekedar itu salah, karena dalam KBBI tidak terdapat kata dasar kedar. Yang ada adalah kadar, maka yang tepat adalah sekadar. Keempat, di mana atau di mana, spasi atau tidak spasi. Nah, apabila kita merujuk dengan pedoman KBBI, setiap kata depan seperti di dan ke harus ditulis terpisah jika menunjukkan tempat. Kelima, aktivitas atau aktivitas. Nah, untuk penulisan kata ini ada pengecualian. Mungkin kamu sudah mengecek di kamus KBBI bahwa hanya menggunakan atau menemukan kata dasar aktif, jadi kamu menulisnya dengan tulisan aktivitas, tapi yang benar sebetulnya adalah aktivitas loh. Keenam, praktik atau praktek. Kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris practice. Untuk setiap kata yang memiliki akhiran IC, maka perubahan yang tepat ke dalam bahasa Indonesia menggunakan IK, sehingga penulisan yang tepat adalah praktik. 7. Analisa atau analisis. Kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu analisis. Dalam penyerapan ke dalam bahasa Indonesia, akhiran yesis berubah menjadi isis, jadi dicatat ya, yang benar adalah analisis, bukan analisa. 8. Nasihat atau nasihat. Yang benar nasihat atau nasihat. Yang tepat adalah nasihat, karena dalam penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi huruf harus disesuaikan dengan ciri khas Indonesia melafalkannya. Maka dari itu penulisan vokal yang tepat menggunakan I, bukan E. 9. Resiko atau risiko. Kalau kita mau coba cek di KBBI, maka kita akan menemukan arti dari risiko, yaitu akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Ke-10. Peduli atau peduli. Aku sudah gak peduli lagi sama kamu. Aku sudah gak peduli lagi sama kamu. Hei, tahan emosi dulu mbak, penulisan kosakatanya masih ada yang salah. Nah, kalau kata yang satu ini juga sering keliru. Dituliskan menjadi peduli, padahal yang tepat adalah peduli. Ke-11, terima kasih atau terima kasih. Spasi atau tidak. Penulisan kata yang benar
atau baku sesuai KBBI adalah terima kasih. Jadi mulai sekarang penulisan kata terima kasih atau berterima kasih nggak boleh disatukan lagi ya. 12 ada makhluk atau makhluk. Penulisan makhluk sesuai dengan kata baku KBBI, sementara makhluk bukanlah kata baku. Idul Fitri atau Idul Fitri, spasi atau tidak. Kira-kira penulisan ucapan yang benar selamat Hari Raya Idul Fitri atau selamat Hari Raya Idul Fitri? Ternyata penulisan yang benar adalah Idul Fitri, yaitu digabung berdasarkan KBBI. Ke-14 ada hoax atau hoax. Bentuk kata sarapan yang benar sesuai KBBI adalah hoax, yaitu berarti airan S bukan X. 15 ada karir atau karier. Di dalam KBBI terdapat kata karier yang artinya perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. 16 ada cabai atau cabe. Kata cabai yang booming di telinga penulis bahkan masyarakat ternyata tidak sesuai dengan KBBI. Kata cabai seharusnya cabai, di mana menurut KBBI. 17 ada soap atau sup. Kata soap yang seharusnya sup, yang mana menurutkan Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti masakan berkuah dari kaldu yang diberi bumbu pala, lada, dan sebagainya. 18 ada zaman atau zaman. Di dalam KBBI terdapat kata zaman yang artinya jangka waktu yang panjang atau pendek yang menandai sesuatu atau masa. Ke-19 fotokopi atau fotokopi. Kata fotokopi yang seharusnya fotokopi, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti hasil reproduksi, penggandaan fotografis terhadap barang cetakan atau tulisan. Yang ke-20 izin atau izin. Dalam KBBI terdapat kata izin yang artinya pernyataan mengabulkan, tidak melarang, dan sebagainya. Persetujuan, membolehkan. Materi terakhir ada pembinaan dan pengembangan yang harus dilakukan kepada masyarakat. Pembinaan yang harus dilakukan kepada masyarakat. Yang pertama, pembinaan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Kedua, pembinaan bahasa Indonesia di lingkungan keluarga. Yang ketiga, pembinaan bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat. Pengembangan yang dapat dilakukan. Yang pertama, membiasakan diri berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, mengenalkan bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI kepada masyarakat. Ketiga, melakukan kerjasama dengan pihak sekolah, masyarakat untuk selalu menggunakan bahasa yang sesuai dengan KBBI. Adapun kesimpulannya ialah bahasa Indonesia ialah bahasa yang dalam Sumpah Pemuda secara resmi ditetapkan sebagai bahasa Persatuan Bangsa Indonesia, dan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara. Dari berbagai fenomena yang penulis dapatkan di masyarakat dengan adanya berbagai kesalahan berbahasa, dapat penulis simpulkan bahwa masih minimnya masyarakat Indonesia yang kurang pengetahuan dan mengabaikan bahasa Indonesia yang sesuai KBBI. Masyarakat Indonesia masih lebih senang menggunakan bahasa prokem dan mengabaikan bahasa baku. Nah, itulah tadi hasil dari makalah saya, isi dari makalah saya. Semoga apa yang saya tampilkan dan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami kita semua, dapat diterapkan juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.